penangkal gitu ya, mungkin mahasiswa yang radikal yang spiritual. Saya ketawa itu karena tadi bilang radikal itu. Saya kaget. Oh iya. Saya kaget kalau bilang radikal itu saya langsung kena api nih kamu. Podcast Matan. Spiritual, intelektual, nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matan. Jadi di sini kita akan mengupas tuntas perihal organisasi Matan, yaitu mahasiswa ahli Thariqah Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah. Dan alhamdulillah sekarang sudah kerawuhan ketua dari pengurus cabang Matan Cirebon Raya, yaitu The Lord Kang Habibur Rahman di samping saya. Oke. Jadi sebelum melangkah lebih jauh nih, Kang Gus, apa Bang Langkerapnya Gus Ebob aja ya? Oke. Atau Kang Ebob lah Ya, gitu kan Ebob ya. aja, Kang Ebob, karena di Cirebon kan untuk mengenai Gus kan jarang gitu. Jadi sebelum berangkat lebih jauh tentang mengupas tentang perihal Matan. Jadi kan pasti pertanyaan dari orang awam itu, Matan itu apa sih gitu kan? Iya. Matan itu ya apa gitu kan? Mungkin yang nanti bisa dijawab oleh Kang Ebob. Matan itu apa kan? Jadi terima kasih Kang Umam sebelumnya ini saya ucapkan sudah calling saya atau kita bincang-bincang bersama. Jauh-jauh hari saya kalau ada, tapi Anda itu waduh waktunya ini loh. Kayak gimana? Bukan, jadi langsung saja ini Kang Umam ya. Sebelum kita lebih jauh gitu, nanti kalau ngerokok aja, kalau minum. Ini lagi ngerokok ya Kang Umam. Kirain belum ngerokok ya, saya lihat tadi itu. Oke. Silakan. Apa itu Matan, Kang Bob? Sebetulnya Matan itu adalah organisasi mahasiswa atau pemuda yang bergerak pada spiritualitas dan intelektualitas serta nasionalis. Nasionalis gitu Kang. Yang berasaskan Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap kalau itu definisinya sama dengan daripada Nahdlatul Ulama, cuman bedanya adalah Matan dan NU gitu saja. Nah, jadi Matan itu ya sama, maksudnya dalam bidang fikih menganut ajarannya salah satu empat madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Oke, ya. Itu urutannya gitu kan? Iya, itu urutannya seperti itu. Iya. Saya kalau nggak urut itu kadang-kadang takut nanti ada yang apa namanya, ini nggak urut ini gimana nanti gitu kan. Tapi itu juga kayaknya. Lanjut. Nah, terus dalam bidang akidah, Matan juga ikut atau menganut pada Al-Imam Asy'ariyah dan Al-Imam Al-Maturidiyah. Dan juga dalam bidang Thariqah atau dalam bidang tasawuf, ya, khususnya bidang tasawuf, itu Matan ikut pada Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, terus Al-Imam Hasan Al-Basri. Dia agak sedikit memper dengan NU gitu. Sebetulnya sama, itunya sebenarnya sama karena Matan sendiri merupakan organisasi yang terlahir dari Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah, yaitu Jatman. Yang mana Jatman tersendiri lahir dari rahim Jatman gitu kan? Iya, yang mana Jatman sendiri itu adalah anak dari NU atau banomnya NU. Nah, Matan ini badan semi otonom NU. Jadi Matan itu cucunya NU itu Kang Mo. Jadi ayahnya itu ya Jatman gitu kan? Iya, ayah spiritual, maksudnya tuh ya. Spiritual. Oke, ya, sorry. Maksudnya ayah spiritual, sorry. Terus? Nah, terus kalau misalnya tanya mungkin ya tentang kok ada Matan ini tujuannya apa ya atau visinya apa ya gitu kan? Mungkin apa namanya? Visi misinya mungkin ya. Visi misinya dari Matan itu sendiri adalah melahirkan regenerasi atau penerus yang mana hanya memiliki ketinggian intelektual dan kearifan serta kedalaman dalam spiritual. Kedalaman spiritual itu. Oke, menarik sekali. Jadi memang Matan itu dibentuk harus seperti itu, yang diutamakan atau basisnya itu adalah spiritual. Jadi basisnya Matan itu spiritual. Yang ditonjolkan itu spiritual itu kan. Oke. Tapi saya kaget ini sampai bilang tonjolkan itu saya kaget. Soalnya ada kata tonjol itu loh. Iya. Tapi tetap harus seimbang dengan intelektual juga. Harus. Yang harus ditonjolkan adalah spiritualnya, ke arah spiritualnya. Iya, karena
dari lahirnya atau tujuan dari Matan itu sendiri, bila mana tercapai cita-cita daripada lahirnya Matan sebagai regenerasi untuk penerus bangsa ini, ya perlunya untuk menyeimbangkan antara nasionalis dan intelektualis serta spiritualis. Jadi harus seimbang semua itu tiga-tiganya, jangan sampai balance jangan sampai ada ya syukur-syukur kalau spiritual yang harus ditinggikan, akan tetapi tonjolkan itu loh ya. Iya. Karena bila mana spiritual itu sudah ditonjolkan, maka nasionalis ataupun intelektualis pun akan kayak tetap kita harus belajar bagaimana intelektualis, bagaimana gitu nasionalis. Akan tetapi kita juga harus membangun jiwa sebelum membangun raga. Seperti lagu W.R. Supratman itu, lagu Indonesia yang diciptakan oleh almarhum W.R. Supratman, Allahyarham, itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi yang pertama kali dibangun adalah jiwanya. Nah, jiwa itu kalau diartikan atau dimaknakan itu ya spiritualis itu. Jiwa-jiwa itu. Iya. Jadi seperti itu Kang Umam tentang Matan itu sendiri. Jadi ada pertanyaan gini. Matan, mahasiswa ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nadiyah yang diisi oleh pemuda-pemuda. Iya. Gitu kan ya. Atau khususnya mahasiswa kan, khususnya mahasiswa pemuda. Nah, ini loh. Misalkan ada santri. Nah, santri juga pemuda kan otomatis kan. Santri juga apakah bisa masuk di organisasi ini? Ya, sebetulnya seperti ini. Bagi kalangan santri yang mungkin kalau santri yang baru nyantri banget itu mungkin diperintah atau disuruhnya itu harus ngaji dulu lah. Ngaji gitu ya, dimulai dari ngaji memperdalam tentang contoh nahwu shorof ilmiahnya, tentang fikihnya, mungkin kalau sudah labelnya sudah mungkin senior gitu, sudah pengurus. Iya, kalau misalnya sudah di jenjang perkuliahan atau di jenjang SMA kelas 2 ataupun kelas 3 itu soalnya gini Kang Umam, saya itu mesantren di Bundat pesantren, tempatnya di Darussalam yang diasuh oleh Kiai Haji Tubagus Ahmad Rifki Khawas, yang mana beliau itu suka mengajak santrinya untuk beat Thariqah di usia yang muda, ya 18 atau 19. Jadi kelas 2 SMA. Pakainya Thariqah apa itu? Pakainya. Maksudnya Thariqah apa itu? Thariqah di Bundat itu Thariqah Tijaniyah ya, kalau Kiai Rifki itu, Kang Tus itu. Ya, jadi memang boleh, untuk santri pun boleh sebetulnya. Dan tapi santri juga ya seharusnya harus ada waktu tertentu atau umur tertentu gitu. Ya, minimal udah balik gitu kan. Iya. Balik kan, udah memayis gitu kan. Iya, terus. Betul. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengenai santri ataupun muhibbin yang mana contoh ya Kang, maaf ini ada ya orang yang bukan santri atau orang yang hanya sekedar dirinya itu memiliki mahabbah kepada salah satu ulama ataupun habaib ataupun pada NU tersendiri, itu boleh untuk mengikuti Matan walaupun jenjang formalnya, jenjangnya itu formal gitu ya, pendidikannya itu formal gitu kan. Jenjang formal itu boleh sebetulnya, karena boleh juga, ya. Karena apa? Karena Matan ini tidak membatasi siapapun. Matan itu memperbolehkan, mengizinkan siapapun untuk masuk dalam Matan. Jadi muhibbin, mahasiswa, pemuda semuanya masuk. Boleh. Jadi apakah ada batasan umur? Ya tidak. Sebetulnya batasannya itu sampai 40 itu sudah memper ke Jatman. Kalau 40 lebih itu. Jadi ayah kan. Ayah spiritual gitu kan. Iya. Terus. Dan juga ya kalau misalnya daripada Matan itu sendiri ya sebetulnya ta'rif ataupun definisinya ya seperti itu. Jadi organisasi yang berkecimpung atau yang bergerak pada spiritualis ya, maka dari itu Matan kan ada namanya zikir, maulid setiap malam Kamis itu di sekretariat Matan. Itu kan karena untuk mendalamkan jiwa spiritualisnya di dalam jiwa masing-masing kader itu. Oke, jadi yang ditonjolkan adalah spiritual. Tujuannya untuk ya kayak tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa-jiwa yang mungkin yang mempunyai otak-otak overthinking atau gimana gitu kan ya. Betul. Jadi kesejukan jiwa intinya lah dari hati gitu kan. Tapi Matan sendiri tidak meninggalkan keintelektualan atau nasionalisnya, seperti gitu halnya contoh Matan selalu mengupas kajian tentang sejarah, Matan selalu mengupas tentang kajian yang ibaratnya bertujuan untuk melatih keintelektualan. Jadi ya contoh kajian hukum, kajian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, seperti itu Kang Umam. Jadi bisa dikatakan juga Matan ini kayak sebagai penangkal gitu ya, mungkin mahasiswa yang radikal yang ditonjolkan itu adalah ke intelektualnya saja gitu kan ya, tanpa dibarengi dengan
spiritualnya, ya kan, ke intelektualnya saja. Jadi kan ya dampaknya kan apa ketika dia disimbangin dengan spiritual? Saya ketawa itu karena tadi bilang radikal itu. Saya kaget. Oh iya. Saya kaget kalau bilang radikal itu saya langsung kena api nih kamu. Makanya Sorry. jangan kelas-kelas bilang radikal gitu. Ya enggak, soalnya kan kebanyakan dari mahasiswa gitu loh, yang di luar sana lah, karena tidak dibarengi dengan spiritual, jiwa-jiwanya kan ya jiwa-jiwa pemberontak gitu kan, Iya. jiwa pemberontak Jiwa ingin pemberontak, oknum, menunjukkan dan lainnya. eksistensinya kan mahasiswa kan yang pengen ditonjolkan adalah eksistensi. Iya. Yang eksistensi itu yang dipelopor oleh pikiran kita, keintelektualan kita. Iya, betul. Gitu kan? Jadi, tapi ya. dia lupa gitu bahwasanya di situ juga harus ada rem. Ketika kita ngegas otomatis juga harus ada rem kan di situ kan? Betul. Nah, ya itu remnya spiritualnya itu itu loh ya. Nah, Oke. itu bisa dianalogikan seperti itu Kang Umar. Oke, mungkin tentang takrif matan ataupun hal yang seperti itu mungkin nanti di bawah ini, di bawah kolom deskripsi ini mungkin ada sejarah di situ, sekelumit sejarahnya. Nanti kita sajikan. Oke, semakin malam semakin menarik ini Iya. pembahasannya gitu ya. Jadi sebelum berangkat lebih jauh kan kita sudah tahu tentang mengenai sekilas tentang matan. Nah, mungkin sekarang sejarah dari mungkin matan Indonesia dulu lah. Iya. Jangan mengucapkan kita matan Cirebon, tapi dari matan Indonesia dulu. Itu gimana Kang Ebo? Ya, sebetulnya seperti ini Kang Umam. Kalau kita bicara tentang sejarah khususnya di Matan Cirebon ini, saya tidak berani panjang lebar akan tetapi saya tahu berdirinya itu dalam arti tahu tanggalnya dan bulan khususnya di Matan Cirebon ini. Jadi berdirinya hanya sekilasnya saja. sekilas gitu. saja. Dari Ya, Matan nah, Cirebon kalau kan saya ada pawang-pawangnya lagi yang dulu, muasisnya gitu betul. kan ya. Seperti ya Kang Matan Sukron, Cirebon, Kang Imam, Kang dan wa akhwatuhumnya. Wa akhwatuhuma itu ya. Sorry. Jadi kalau sejarah Matan itu sendiri sebetulnya Matan itu digagas sejak 2000-an itu Kang. Digagas sejak tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Sudah lama berarti Sudah ya? lama oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Ya semoga Abah Lutfi ini diberikan kesehatan selalu, diberikan panjang umur supaya bisa membimbing kita, entah itu bimbing secara dohir ataupun bimbing secara batin. Sebelumnya saya dulu ya mau kamu. Jadi kan digagas tahun 2000-an Iya, gitu kan betul. ya. Digagas tahun 2000-an. Di Iya. 2000-an di situ kan di Banom NU itu ada PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh iya, Iya kan? iya. Digagas dari tahun 2000-an. Kok dideklarasikan itu tahun berapa? Nah, dideklarasikan Matan itu pada tahun 2012. Tahun 2012 dan 2000 Itu ke tahun jangkanya 12 tahun itu Kang Om, 12 tahun. 12 tahun. Ya atas dasar keresahan, atas dasar prihatin para ulama dan para ulama di Indonesia lah, khususnya saya para ulama dan habaib gitu. Iya. Supaya adanya Matan ini di mahasiswa itu seimbang antara intelektual dan spiritualnya. Nah, digagas Matan itu tujuannya karena itu Kang Om. Tujuannya supaya menyeimbangkan antara intelektual dan spiritual. Iya. Sebetulnya seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang kapan Matan dideklarasikan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Januari 2012 di Pondok Pesantren Al Munawwariyah. Tepatnya itu di Balu Lawang atau mana itu saya ini lupa Iya, kecamatannya. di kota mana tuh? Di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Betul. Oh, Dan Malang. dan di saat itu Iya. berketepatan atau bersamaan dengan Muktamar Jatman yang ke berapa itu? Yang ke-11. Ke-11. Ke-11 Kang Mon. Tepat Abah Lutfi menjabat 3 tahun sebagai Rois Am Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Oke. Jadi durasinya lumayan lama ya, dari Iya. 2000 digagas, Iya. dideklarasikan di tahun 2012, tanggal 10 sampai 14 Iya. Januari itu loh ya. Iya, dan Abah Lutfi sendiri pernah dawuh seperti ini. Saya itu berharap bahwasanya dengan lahirnya Matan ini, saya juga berharap akan lahir mursid-mursid dari Matan. Nah, ini mungkin tanggung jawab kita ini untuk memperdalam dari bidang spiritual dan lainnya supaya kita itu bisa menunaikan apa yang Abah Lutfi harapkan bagi kita semua. Ya khususnya ada salah satu lah gitu. Jangan kalau kita mentotalitaskan semua kan mungkin sulit itu Kang. Tapi tujuan utamanya Matan tersendiri yaitu itu tetap. menyeimbangkan antara intelektual dan spiritualnya itu loh. Betul. Iya. Nah, itu tujuannya. Ya mungkin khawatir di kalangan mahasiswa yang sekarang Iya. gitu. Kan di tahun 2000 kan di Bandung MMI juga ada PMI kan. Iya. Ya mungkin tujuannya kan berbeda gitu dengan Matan. Dan Betul. 2012 ini Matan
dideklarasikan tujuannya sangat balance sekali gitu ya, Balance yaitu sekali. intelektual dan spiritual dan nasionalis itu tiga. nasionalis. Ya, Dan yang ditonjolkan adalah kespiritualannya. betul. Oke, oke. Dan sebetulnya Matan ini didirikan atau bermulanya didirikan itu atas dasar obrolan, sebetulnya obrolan emperan di dalam Maulana Habib Lutfi pada Agustus 2009 itu kalau menurut sejarah. Iya. Nah, Kang Ibu tuh nggak ngorok aja nggak apa-apa, biar slow gitu, biar santai ini gitu udah lah. slow sebetulnya. Iya. Jadi jadi obrolan di dalam frame tersebut itu ada almarhum Kiai Haji Hamdani Muin, yang mana beliau itu adalah ketua Matan Indonesia. Yaitu mungkin yang pertama ya. Almarhum ya. Ya, almarhum itu, yang mana beliau itu dimakamkan di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Dan di situ juga ada Kiai Haji Dimyati Rois, yang mana beliau ini sebagai Mustasar PBNU. Dan di situ juga ada. Jadi dari emperan itu. Di emperan tercetus rumah selamatan gitu ya. Selamatan. Oke. Jadi disitulah awal mula berdiri, karena mungkin atas prihatin daripada kiai-kiai atau ulama-ulama atau para habaib melihat kondisi yang mana intelektual itu digas terus tanpa adanya rem. Tidak ada keseimbangan antara intelektual. Ibaratkan kita naik motor aja, kalau gas terus nggak ada rem itu gimana ya Bob? Ya mungkin kita bisa kesasar kemana-mana gitu. Dungsuk. Oke. Mungkin ada target nggak sih di Matan? Target Matan tersebut? Sebenarnya ada target Matan itu. Ya, menjadikan penerus yang memiliki kedalaman, ya seperti visi itu, kedalaman, jiwa spiritual, ketinggian intelektual, kearifan, ya kan, dan tahu tentang wawasan nasionalis atau tahu wawasan sejarah Indonesia, dan ya pokoknya intinya berpegang teguh pada NKRI itu, yang maksudnya ya kita tetap yang namanya mencintai NKRI ini. Walaupun kita berkecimpung atau bergerak di dalam dunia spiritual, kita tidak boleh meninggalkan NKRI. Kita harus mengaku, harus merasa memiliki, harus mencintai NKRI ini. Pokoknya NKRI harga mati gitu. Iya, pokoknya NKRI harga mati. Dan itu target utamanya itu adalah ya kita harus bisa untuk menciptakan diri kita sendiri menjadi pokoknya diri yang berhasil, diri yang unggul. Seseorang diri yang unggul, di mana pencapaian kita itu bukan hanya sekedar terwujud, akan tetapi pencapaian kita itu dipenuhi dengan keberkahan dan kemanfaatan. Contoh ya halnya manusia seutuhnya, memanusiakan manusia gitu kan ya. Targetnya seperti itu sebetulnya, tidak muluk-muluk sebentar target Matan itu. Cukup menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Oke, menarik sekali pemirsa dimanapun Anda berada gitu kan. Ya. Ini saya minum Kang Mam. Silakan. Ini kopi. Ini dari tadi Anda nggak minum Oh, iya. gitu. Tapi mungkin keasikan gitu kan, membahas tentang mengenai Matan gitu kan. Oke, mungkin segini dulu ya. Jadi dari sekilas tentang Matan, mulai dari apa itu Matan, visi misi Matan, dan tadi sejarah Matan. Nanti selebihnya nanti kita sambung lagi. Jangan lupa like, subscribe, komen channel ini, ya, dukung channel ini dimanapun Anda berada. Tinggal pencet. Oke. Gratis. Betul ya. Betul aja gitu kan. Gratis. Nanti kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kirang langkung kula nyuwun agungnya pangapunten ingkang kathah. Spiritual, intelektual, nasionalisme. Allahumma hadina siratal mustaqim. Walaqafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Matan.